Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Lima pengedar narkoba ditangkap polisi dari Polda Kalsel. Gedung SD Negeri Antasan Besar Banjarmasin rusak parah. Bau comberan di SD Negeri Antasan Besar Banjarmasin mengganggu aktivitas belajar mengajar. Lima pengedar narkoba berinisial RS, FR, SA, BR, dan AS ditangkap polisi dari Polda Kalimantan Selatan. Masing-masing tersangka ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. Dari kelima tersangka ini, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 3,4 kg dan 299 butir pil ekstasi. Direktur Res Narkoba Kombes Pol Tri Wahyudi saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, sebagian barang bukti sabu-sabu berasal dari luar negeri. Pemeriksaan mendalam dari interogasi barang tersebut sama mungkin dengan yang kemarin itu berasal dari wilayah Kalimantan Timur kemudian masuk ke wilayah Kalimantan Selatan. Nah, itu rekan-rekan yang kami dapat sampaikan, dapat rekan-rekan, inilah barang bukti yang kami dapat ungkap. Ini masih sindikat yang sama dan seperti kemarin dari Golden Triangle. Kalau melihat hasil dari barang bukti itu tetap masih dari luar Indonesia, karena bungkusnya saja yang dikemas berbeda, karena ini kayaknya bungkusnya sudah dipisah-pisah ya oleh mereka, oleh jaringan mereka, sehingga tidak terbungkus seperti kemasan teh Cina yang kemarin kita ungkap. Berarti ini dari Malaysia bisa diperkirakan kan? Kemungkinan besar seperti itu, bisa masuk dari Malaysia, Kalimantan Timur, kemudian turun ke bawah ke Kalimantan Selatan. Kelima tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Gedung SD Negeri Antasan Besar 7, kawasan Meratus, Banjarmasin Tengah sangat memprihatinkan. Bangunan berbahan beton dan kayu yang terdiri dari 2 lantai tersebut rusak parah di beberapa bagian seperti dinding dan plafon. Pihak sekolah pun memasang garis pembatas pada bangunan tersebut karena membahayakan bagi murid. Kepala Sekolah Widarini mengatakan ada 15 ruangan yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Penyebab awalnya apa? Ternyata ini diduga akibat tumpukan pembangunan hotel di sebelah. Mungkin karena paku bumi apa itu ya? Paku bumi. Ya, itu biasanya kan bangunan sekitarnya biasanya agak terdampak. Nah, ini kebetulan sekolah kami yang terdampak mereng. Kemarin dihitung berapa merengannya lah sama Pak Kabit. Ya, lumayan sampai harus fungsi semua kan. Nah, ada berapa kelas Bu yang mengalami kerusakan ini Bu? Kalau kelasnya itu pokoknya ada ruang kelas, ada lab, ada gudang, jadi itu ada 15 ruangan termasuk tombol. Alhamdulillah di lokasi kami ini ada aula punya dinas pendidikan, yang mana biasanya itu sebenarnya digunakan untuk kegiatan dinas Mas. Nah di sana, tapi ya berhubung kita kekurangan ruangan, jadi ruangan aula tadi yang bisa dipergunakan sebagai ruang kelas sementara ini itu juga sistemnya shift. Sebelah sana ya memang kita rendah.
udah. Jadi kalau kelas 1 Kini kegiatan belajar mengajar terpaksa dialihkan ke gedung aula. Namun pembelajaran dilaksanakan secara bergiliran karena kapasitas gedung aula yang terbatas. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera memperbaiki kerusakan agar kegiatan belajar mengajar kembali normal. Dari Ya, Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. sudah sampai ke hotel tuh. Tidak hanya mengeluhkan kerusakan gedung, SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin juga mengeluhkan bau comberan. ini kerja malam nih masanya. Aroma tak sedap itu diduga berasal dari genangan air berwarna hitam yang ada di samping sekolah. Kepala Sekolah Widarini mengatakan, bau comberan tersebut sangat mengganggu sehingga belajar mengajar sempat dilakukan di luar ruangan. Jadi baunya tidak terlalu seperti pada saat 2018. Kalau 2018 itu anak-anak malah sampai belajarnya di luar. Saking waktu ini masih bagus maksud saya kan, itu baunya luar biasa. Jadi anak sampai belajarnya di luar. Nah, kalau sekarang karena mereka sudah agak jauh ke sana kan, sebagian di ruangan sana, jadi bau tetap bau, tapi tidak sampai yang anak-anak harus keluar. Kita cari di mana-mana titik-titik yang kemungkinan diduga sebagai sumber-sumber baunya itu. Nah, jadi kata pihak hotel, sambil tunggu dari Dinas Lingkungan Hidup, nanti kalau udah tahu apa penyebab pastinya nanti, nah kayaknya hotel bersedia, misal harus pakai drainase atau saluran pembuangannya bagaimana, siapa tahu patah. Ditakutkan yang di belakang sana patah karena tumbukan miring, Mas. Kita kan nggak berani masuk kemarin, jadi diduga itu kalau misalnya itu patah, nanti mungkin hotel bersedia memperbaiki, dan katanya seperti itu, mudah-mudahan. Widarini menambahkan bau comberan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ia berharap segera ada solusi untuk mengatasi bau tak sedap ini agar tidak lagi mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Lima pengedar narkoba ditangkap polisi dari Polda Kalsel. Gedung SD Negeri Antasan Besar Banjarmasin rusak parah. Bau comberan di SD Negeri Antasan Besar Banjarmasin mengganggu aktivitas belajar mengajar. Bau comberan yang menyengat di SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin ternyata disebabkan oleh air comberan yang tidak mengalir. Sebelumnya sempat ada dugaan bau tak sedap itu akibat kebocoran saluran limbah hotel yang berlokasi tepat di samping sekolah ini. Manajer hotel Bram mengatakan pihaknya bersama pihak sekolah telah memeriksa sumber bau tersebut. Ia memastikan bau tak sedap itu disebabkan oleh air comberan yang tertahan. Kalau misalkan kita sih tidak ada opsi sama sekali, kita tidak ada pembuangan sama sekali di sini. Nah, apabila memang terjadi bau, diakibatkan genangan air yang tidak mengalir. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Apabila pihak sekolah minta kita untuk kerjasama mengatasi ini, kita tentukan. Jadi selama ini tidak ada koordinasi antara pihak sekolah ke sini? Belum ada, iya. Tapi kalau pihak sekolah ingin koordinasi terkait mau mengalirkan air itu, pihak Armani bersedia? Bersedia, supaya sama-sama nyaman kita di sini. Malam nih masanya. Pihak hotel akan membantu mengalirkan air yang tergenang itu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan.
Beberapa hari lalu, puluhan sopir truk yang tergabung dalam organisasi angkutan darat Organda Kalsel melaporkan dugaan pelanggaran kode etik DPRD oleh dua legislator yakni Saud Nathan Samosir dan Sukrowardi. Kedua wakil rakyat tersebut dituding memanfaatkan jabatan untuk mengintervensi pemerintah Banjarmasin saat ikut demo dengan sopir truk beberapa waktu lalu. Sebelumnya Ketua DPRD Heri Wijaya mengatakan, laporan sopir truk tentang pelanggaran kode etik kedua legislator itu akan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan atau BK. Namun menurut Ketua BK Isnaini, hingga kini pihaknya belum menerima surat laporan tersebut. Untuk saat ini belum menerima yang namanya laporan itu diserahkan ke saya. Nah, jadi ya sebagai badan kehormatan ya tupoksinya tentu kan artinya menerima adanya hal-hal yang dalam tanda kutip itu ya adanya pelaporan dan sebagainya. Nah, kalau toh ada pelaporan ya tentunya ya harusnya kan disampaikan ke badan kehormatan. Untuk saat ini kita belum menerima dan kalau itu memang sudah diterima maka akan kami pelajari. Nah, dipelajari sampai sejauh mana ini memenuhi hal-hal yang mungkin kita anggap sesuatu yang harusnya pendalaman terhadap hal tersebut. Nah, bicara mengenai pendalaman ya saya kira nanti BK bisa saja mungkin mengadakan rapat dengan anggota. Isnaini menambahkan pihaknya tidak bisa memproses pelanggaran kode etik legislator jika surat laporannya tidak ada. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pedagang kuliner di kawasan Kota Lama Banjarmasin Tengah bakal diwajibkan membayar pajak. Kita juga bantu kesediaan Bapak untuk mengisi sesuai dengan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menyosialisasikan kewajiban membayar pajak kepada pedagang kuliner di kawasan tersebut Selasa kemarin. Ada 57 gerai kuliner di tempat ini yang bakal dipasangi alat perekam transaksi. Sedangkan kewajiban membayar pajak mulai diberlakukan pada September mendatang. Bidang pajak melakukan sosialisasi pajak restoran, di mana kita fokuskan di kawasan Kota Lama, di mana di sini masih belum ada WP untuk wajib pajak, ya di mana ini tertuju pada presiden juga ya untuk kita gali potensi yang ada di sini yang sudah hampir 1 tahun yang tidak bisa tarik untuk jadi potensi. Udah ada hitung-hitungannya Pak, mungkin khusus di Banjarmasin tempo dulu ini udah ada berapa kemungkinan? Kalau untuk di sini pertama kita kemarin ada pendataan ada 25, terus ada lagi naik lagi terakhir Pak kemarin Pak Adi ada 57 ya. 57 untuk WP yang melakukan kegiatan di daerah Kota Lama ini. Masing-masing gerai kuliner akan dikenai pajak 10%. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pengedar narkoba ditangkap polisi dari Polda Kalsel. Gedung SD Negeri Antasan Besar Banjarmasin rusak parah. Bau comberan di SD Negeri Antasan Besar Banjarmasin mengganggu aktivitas belajar mengajar.
sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di Kota Banjarmasin bertambah. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar dimulai sejak tahun 2021 lalu. Awalnya hanya ada 3 PAUD, 10 SD, dan 2 SMP yang menerapkannya. Data Dinas Pendidikan tahun 2022, jumlah sekolah yang menerapkannya bertambah yakni 11 PAUD, 10 SD, dan 2 SMP. Nah, di 2022 ini ada lagi kita meloloskan di angkatan kedua. Nah, ini untuk jenjang PAUD itu ada 11, jenjang SD itu ada 10, jenjang SMP ada beberapa SMP kemarin ya ada sedikit ditangguhkan oleh kementerian karena ada sedikit pergantian kepala sekolah. Nah, tapi kami usulkan lagi. Nah, kami menunggu surat dari kementerian. Mudah-mudahan ya SMP 20 itu bisa masuk di tahap kedua. Kurikulum Merdeka Belajar adalah pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Peserta didik dapat memilih pembelajaran yang diminatinya sehingga memiliki cukup waktu untuk memperkuat kompetensinya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. ...1.250 mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin diwisuda. Wisuda digelar dengan penerapan protokol kesehatan prokes ketat di Gedung Utama ULM kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Selasa pagi. Rektor ULM Sutarto Hadi bersyukur meski di tengah situasi pandemi COVID-19, program pendidikan tetap berjalan dengan baik. Ia berharap seluruh wisudawan dan wisudawati ULM dapat bermanfaat untuk masyarakat. Ada sebanyak 1.250 orang yang diwisuda, terdiri atas program diploma, diploma 3, ada program sarjana, program magister, dan juga ada 1 orang lulusan program doktor ilmu pertanian. Jadi kami bersyukur dengan pelaksanaan wisuda pada hari ini membuktikan bahwa walaupun suasana masih pandemi, kita tetap bisa melaksanakan program pendidikan dengan baik di Universitas Lambung Mangkurat. Dan ini merupakan momen spesial buat saya, karena insya Allah ini akan menjadi wisuda yang terakhir buat saya sebagai rektor. Semoga ilmu yang kami dapatkan setelah lulus dari universitas ini akan semoga bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk semua orang. Harapan untuk bekerja ada gimana nih? Pasti ada harapan untuk bekerja, dan semoga pekerjaan yang saya dapatkan sama dengan jurusan yang saya luluskan. Ini menyandang gelar sarjana ini sarjana apa nih? Saya lulusan sarjana hukum. Ada kejenjangan lebih tinggi atau sarjana magister atau gimana nanti? Insya Allah kalau ada rezeki bisa menempuh jalan S2. 1.250 mahasiswa yang diwisuda kali ini terdiri dari program Diploma 3, Sarjana, Magister, dan Doktor. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan.
Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Oh, ada juga tekniknya usut-usutannya nah. Emang ada kan bisa patah lainnya gitu nah. Tahu ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan hangatnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Dua partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Mang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130. Bisa 125, 2.500 kanannya segini. Isinya 50 batang lah. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlam dari Batola. Lima pengedar narkoba ditangkap polisi dari Polda Kalsel. Gedung SD Negeri Antasan Besar Banjarmasin rusak parah. Bau comberan di SD Negeri Antasan Besar Banjarmasin mengganggu aktivitas belajar mengajar. Lima pengedar narkoba berinisial RS, FR, SA, BR, dan AS ditangkap polisi dari Polda Kalimantan Selatan. Masing-masing tersangka ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. Dari kelima tersangka ini, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 3,4 kg dan 299 butir pil ekstasi. Direktur Res Narkoba Kombes Pol Tri Wahyudi saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, sebagian barang bukti sabu-sabu berasal dari luar negeri. Pemeriksaan mendalam dari interogasi barang tersebut sama mungkin dengan yang kemarin itu berasal dari wilayah Kalimantan Timur kemudian masuk ke wilayah Kalimantan Selatan. Nah itu rekan-rekan yang kami dapat sampaikan
di hadapan rekan-rekan, inilah barang bukti yang kami dapat ungkap. Terima kasih. Ini masih sindikat yang sama dan seperti kemarin dari Golden Triangle. Kalau melihat hasil dari barang bukti itu tetap masih dari luar Indonesia, karena bungkusnya saja yang dikemas berbeda, karena ini kayaknya bungkusnya sudah dipisah-pisah ya oleh mereka, oleh jaringan mereka, sehingga tidak terbungkus seperti kemasan teh Cina yang kemarin kita ungkap. Berarti ini dari Malaysia bisa diperkirakan kan? Kemungkinan besar seperti itu, bisa masuk dari Malaysia, Kalimantan Timur, kemudian turunlah ke bawah ke Kalimantan Selatan. Kelima tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Gedung SD Negeri Antasan Besar 7, kawasan Meratus, Banjarmasin Tengah sangat memprihatinkan. Bangunan berbahan beton dan kayu yang terdiri dari 2 lantai tersebut rusak parah di beberapa bagian seperti dinding dan plafon. Pihak sekolah pun memasang garis pembatas pada bangunan tersebut karena membahayakan bagi murid. Kepala Sekolah Widari ini mengatakan ada 15 ruangan yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Penyebab awalnya apa? Ternyata ini diduga akibat tumpukan pembangunan hotel di sebelah. Mungkin karena paku bumi apa itu ya? Paku bumi. Ya itu biasanya kan bangunan sekitarnya biasanya agak terdampak. Nah ini kebetulan sekolah kami yang terdampak mereng. Kemarin dihitung berapa merengannya lah sama Pak Kabit. Lumayan sampai harus ngungsi semua kan. Nah, ada berapa kelas Bu yang mengalami kerusakan ini Bu? Kalau kelasnya itu pokoknya ada ruang kelas, ada lab, ada gudang, jadi itu ada 15 ruangan termasuk tombel. Alhamdulillah di lokasi kami ini ada aula punya dinas pendidikan, yang mana biasanya itu sebenarnya digunakan untuk kegiatan dinas mas. Nah di sana. Tapi ya berhubung kita kekurangan ruangan, jadi ruangan aula tadi yang bisa dipergunakan sebagai ruang kelas sementara ini, itu juga sistemnya shift. Memang kita memang rendah, jadi kalau Kini kegiatan belajar mengajar terpaksa dialihkan ke gedung aula. Namun pembelajaran dilaksanakan secara bergiliran karena kapasitas gedung aula yang terbatas. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera memperbaiki kerusakan agar kegiatan belajar mengajar kembali normal. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Sudah sampai ke hotel tuh. Tidak hanya mengeluhkan kerusakan gedung, SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin juga mengeluhkan bau comberan. Aroma tak sedap itu diduga berasal dari genangan air berwarna hitam yang ada di samping sekolah. Kepala Sekolah Widari ini mengatakan, bau comberan tersebut sangat mengganggu sehingga belajar mengajar sempat dilakukan di luar ruangan. Jadi baunya tidak terlalu seperti pada saat 2018. Kalau 2018 itu anak-anak malah sampai belajarnya di luar. Saking waktu ini masih bagus maksud saya kan, itu baunya luar biasa. Jadi anak sampai belajarnya di luar. Nah, kalau sekarang karena mereka sudah agak jauh ke sana kan, sebagian di ruangan sana, jadi bau tetap bau, tapi tidak sampai yang anak-anak harus keluar. Kita cari di mana-mana titik-titik yang kemungkinan diduga sebagai sumber-sumber baunya itu. Nah, jadi kata pihak hotel sambil tunggu dari Dinas Lingkungan Hidup, nanti kalau udah tahu apa penyebab pastinya nanti, nah kayaknya hotel bersedia, misal harus pakai drainase atau saluran pembuangannya bagaimana, siapa tahu patah. Ditakutkan yang di belakang sana patah karena tumbukan miring mas. Kita kan nggak berani masuk kemarin, jadi diduga itu kalau misalnya itu patah nanti mungkin pihak hotel bersedia memperbaiki dan katanya seperti itu, mudah-mudahan. Widari ini menambahkan bahwa comberan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
Ia berharap segera ada solusi untuk mengatasi bau tak sedap ini agar tidak lagi mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dari Banjarmasin, Lutfi Daran dan Huda El melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.